Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Salah satunya adalah ambulans yang melaju dengan kecepatan tinggi, menembus kabut tebal yang menyelimuti jalanan. Sirene meraung nyaring. Tetapi tidak ada mobil lain yang perlu disingkirkan, jalan itu kosong. Seolah-olah dunia hanya milik ambulans tersebut. Di dalamnya, seorang sopir bernama Joko dan seorang perawat bernama Sari duduk di depan. Sementara di belakang, ada satu pasien yang terbaring kaku di atas tandu. Pasien itu adalah seorang pria tua yang baru saja meninggal di rumahnya dan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Joko dan Sari sudah terbiasa dengan tugas semacam ini, mengangkut pasien hidup atau mati di malam-malam yang sunyi. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sejak mereka menjemput mayat pria tua itu, suasana di dalam ambulans terasa lebih dingin dari biasanya. Sari melirik kaca belakang dan melihat bayangan yang tidak seharusnya ada. Bayangan seseorang yang duduk di pojok ambulans. Padahal di sana hanya ada mayat yang sudah tertutup kain putih. Pak Joko, kita ada penumpang lain. Tanya Sari dengan suara bergetar. Joko melirik ke kaca spion, lalu menggeleng. Enggak, kenapa? Sari menggigit bibirnya. Nggak apa-apa. Pak, mungkin saya cuma halusinasi. Joko tidak menanggapi lagi, fokus pada jalanan yang semakin gelap. Namun, semakin lama mereka melaju, semakin aneh perasaannya. Rasanya seperti ada seseorang yang mengawasi dari belakang. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari dalam kabin belakang. Seperti ada sesuatu yang bergerak. Sari menoleh dan matanya membelalak. Kain putih yang menutupi mayat pria tua itu perlahan-lahan bergerak. Seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang berusaha bangkit. Pak Joko, berhenti, teriak Sari. Joko menginjak rem mendadak, membuat ambulans berhenti di tengah jalan yang gelap. Dengan tangan gemetar, Sari berusaha mengintip ke dalam kabin belakang. Kain putih itu masih menutupi tubuh mayat, tetapi sekarang terlihat lebih menggembung. Seakan-akan ada seseorang yang duduk di bawahnya. Tiba-tiba, kain itu jatuh ke lantai dengan suara pelan. Mayat itu sudah tidak ada di sana. Joko dan Sari saling berpandangan dengan wajah pucat. Keluar dari sini, seru Joko. Mereka berdua segera melompat keluar dari ambulans, berlari menembus hujan deras. Ketika mereka berbalik menatap ambulans itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Siren ambulans yang tadi mati mendadak menyala sendiri. Lampu-lampu berkedip-kedip, dan mesin yang tadinya mati kini meraung kembali. Pintu belakang ambulans terbuka perlahan, seolah-olah ada seseorang yang ingin keluar dari dalamnya. Kemudian, samar-samar di dalam kabin belakang yang gelap, tampak siluet seorang pria tua berdiri, menatap mereka dengan mata kosong. Joko dan Sari tidak menunggu lebih lama. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan ambulans itu di tengah jalan, tanpa pernah kembali lagi. Keesokan harinya, ambulans tersebut ditemukan di tempat yang sama. Mesinnya mati, tanpa seorang pun di dalamnya. Sejak malam itu, ambulans tersebut dikenal sebagai ambulans terakhir. Setiap kali sirinenya terdengar tanpa sebab, orang-orang percaya bahwa ia sedang menjemput penumpang yang bukan berasal dari dunia ini.